Hai guys, kali ini kita akan sharing tentang 3 AI yang bisa dikembangkan di industri kesehatan Indonesia agar pelayanan pasien menjadi lebih baik. Yang pertama, bagaimana membantu para tenaga medis agar lebih fokus ngobrol sama pasien. Pengalaman kami di Paperless Hospital, ada satu studi kasus di mana banyak para pasien BPJS mengeluh dokternya terlalu sibuk dengan mengetik di komputer, sedangkan pasien merasa kurang dihargai oleh dokter. Tapi di sisi yang lain, para nakes, dokter dan perawat juga menjadi tanggung jawab mereka untuk mengisi data rekam medis pasien. Dan perlu teman-teman tahu, satu pasien itu paling tidak sedikitnya ada 3-7 berkas yang harus diinput oleh seorang dokter maupun perawat. Jadi salah satu teknologi AI yang saat ini sedang berkembang dan sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia adalah apa yang disebut dengan medical scribe, di mana AI ini menjadi salah satu solusi yang membantu para dokter itu cukup ngobrol sama pasien. Dan dari hasil obrolan itu, AI-nya akan mendengar dari voice dipindahkan ke teks, kemudian teks itu akan dianalisis oleh AI, dan kemudian AI akan memasukkan data rekam medis pasien secara otomatis seperti pengisian SOAP, resume medis, dan data-data penting lainnya. Di beberapa negara maju seperti di Amerika dan di negara Eropa, AI ini sudah dikembangkan sejak 3 tahun yang lalu, dan beberapa startup besar di Amerika terutama telah mendapatkan funding sampai dengan $200 juta. Jadi ke depan dan tahun 2025 ini tentunya banyak rumah sakit di Indonesia perlu memanfaatkan AI medical scribe ini agar para dokter bisa lebih fokus menghadap wajah pasien, tidak sibuk menghadap ke depan komputer seolah-olah tidak menghargai pasien, padahal sebenarnya sang dokter sedang mengisi data rekam medis pasien. Istilah kerennya facing your patient, not the computer screen. Itu salah satu fungsi dari AI ini agar dokter itu sibuk dengan urusan ke pasien, ngobrol sama pasien, melayani pasien, dan seluruh pekerjaan administrasi dikerjakan oleh AI. Yang kedua, kita bicara tentang AI yang membantu satu divisi di rumah sakit yang biasa mengurusi berkas BPJS. Sebagian rumah sakit menyebutnya tim Kesmik. Jadi salah satu tantangan dari tim Kesmik ini adalah biasanya mereka menghadapi ribuan berkas yang harus dicek satu persatu untuk menyesuaikan kepada BPJS sehingga pemberkasan itu tidak mengalami pending ketika diajukan klaim kepada BPJS. Pertama, si AI yang bekerjanya perlu dibuatkan ada satu ekosistem, semacam sebuah sistem baik itu web atau desktop app, di mana di situ dikumpulkan semua berkas-berkas yang terinput maupun secara manual dimasukkan ke dalam sistem pemberkasan terpadu tersebut. Jadi apa yang diisi di SIMRS atau sistem informasi manajemen rumah sakit itu auto forward ke folder-folder tersebut, ke fitur-fitur tersebut, sehingga pemberkasannya dibuat satu pintu dulu. Lalu kemudian AI akan mengenerate kata-kata kunci di dalam folder tersebut atau fitur di berkas digital tersebut, kami menyebutnya biasanya pemberkasan tersebut, di mana AI akan mengambil diagnosa dari kode ICD-10 dan kode ICD-9. Lalu kemudian AI merekomendasikan, misalnya ada kode ICD X tertentu, di mana menurut kode ICD-10 itu harus ada berkas lampiran hasil lab. Sedangkan ketika di dalam pemberkasan itu tidak ada hasil labnya, si AI akan mengingatkan bahwa kode ini membutuhkan lampiran hasil lab. Jadi ini akan membantu tim Kesmik tidak mengecek satu persatu secara manual pemberkasan klaim BPJS, sehingga proses klaim menjadi lebih efisien, lebih singkat, kemudian bisa memastikan semua berkas lebih baik dan mengurangi potensi pending hanya gara-gara kurangnya berkas yang diklaim kepada BPJS. Jadi AI checking berkas BPJS ini menurut saya menjadi sangat penting. Yang ketiga, ada salah satu tantangan di mana rumah sakit dalam proses menganalisa keuangan pendapatan itu belum memiliki pemetaan sampai per pasien BPJS. Kasusnya yang sering terjadi adalah ketika tarif inasi bijis atau tarif gupper itu diajukan kepada BPJS baru ketahuan. Itu pun 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu setelah pelayanan terjadi. Baru ketahuan ternyata rumah sakit mengalami kerugian. Oleh karena itu, salah satu AI yang sangat penting menurut kami yang perlu juga disiapkan untuk rumah sakit sekarang adalah AI Financial Alarm System, di mana AI ini membantu mengenerate kode ICD dari isian SOAP. Jadi ketika SOAP disimpan oleh dokter, baik menggunakan AI Medical Scribe yang saya jelaskan di awal atau dengan mengetik manual, AI dari sistem ini akan mengenerate kode ICD secara otomatis. Supaya apa? Dari kode ICD itu, maka dia mengenerate ICD-10 plus ICD-9 yang nanti diprediksikan akan mengikuti rumus tarif inasi bijis.
Sehingga bahkan sebelum pasien keluar dari ruangan, si AI bisa membantu manajemen rumah sakit memprediksi berapa potensi pendapatan dari si pasien tarif groupernya. Dan perlu teman-teman tahu, di rumah sakit saat ini, berapapun biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit karena mekanisme dari pembayar BPJS adalah tarif grouper, maka tarifnya menjadi standar, tarifnya menjadi paket. Sehingga kalau rumah sakit nggak bisa melakukan proses efisiensi, tentu bisa saja mereka mengalami kerugian. Jadi AI ini akan membantu memprediksi lebih cepat untuk tarif groupernya. Begitu dokter simpan CPPT, tarif grouper inasi bijisnya langsung diprediksi oleh AI. Misalnya pendapatannya 200.000, maka nanti begitu dokter menyimpan resep akan dikurangi menjadi biaya resep, kemudian ada biaya tindakan dan biaya-biaya penunjang lainnya, maka akan ketahuan langsung real time per pasien berapa pendapatan kotor dari pasien tersebut. Dan ketika itu di bawah target pendapatan manajemen rumah sakit, misalnya rumah sakit membuat semacam mekanisme pendapatan kotornya minimal misalnya 40%. Ketika dana yang tersisa di bawah 40%, maka akan ada alarm sistem ke pihak manajemen. Ini AI ini akan sangat membantu manajemen rumah sakit untuk bisa melakukan proses analisa mana pasien dan poli yang efektif pelayanannya dan efisien keuangannya, mana yang tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga ke depan kita perlu membangun sistem ekonomi yang lebih efisien di rumah sakit, sehingga rumah sakit tetap memiliki dana yang cukup untuk peningkatan kesejahteraan manajemen, kesejahteraan tenaga medis, juga melakukan pembelian aset-aset yang bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien. Jadi guys, 3 AI ini menurut saya sangat penting. AI Medical Scribe akan menjadi salah satu game changer kepada pelayanan pasien kita, di mana dokter tidak sibuk mengurusi administrasi. Bayangin kalau misalnya di rawat inap, dokter itu cukup menggunakan tab atau handphone saja, ngobrol ketika visite dengan pasien, kemudian dia berpindah tanpa mengetik, semua isian SOAP dan resume medis tergenerate otomatis ke dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Itu akan sangat mempermudah dan sangat meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia. Bayangkan ketika sebuah rumah sakit punya tim Kesmik yang bekerja dengan cepat, efektif, efisien, sehingga pendapatan menjadi lebih maksimal karena tidak ada klaim yang terpending, karena berkas dianalisa dulu oleh AI secara lebih tepat dan presisi sehingga tidak ada potensi pending claim. Dan yang terakhir, sistem financial alarm itu akan membantu rumah sakit memetakan mana poli yang sering tidak memberikan kontribusi pendapatan yang efisien kepada rumah sakit, sehingga rumah sakit perlu melakukan berbagai macam peningkatan efisiensi sehingga kemudian pelayanan kepada pasien bisa menjadi lebih maksimal, tetapi juga di sisi yang lain keuangan rumah sakit tidak mengalami kerugian. Buat Anda pendengar yang berasal dari internal manajemen rumah sakit dan ingin mengimplementasikan ketiga AI ini, jangan sungkan hubungi kami di paperlesshospital.id. Kami adalah perusahaan penyedia jasa artificial intelligence dan juga penyuplai tenaga IT untuk membantu Anda manajemen rumah sakit meningkatkan layanan kesehatan kepada internal manajemen maupun kepada pasien. Mudah-mudahan industri kesehatan kita semakin maju, teman-teman yang selama ini menjadi pasien rumah sakit menjadi lebih dilayani dengan baik, dan insya Allah ke depan kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih sehat.